Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, H-4 kurang lebih ya 4 hari lagi Super League musim 2025-2026 akan dimulai gitu ya, hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 teman-teman. Nah ini memang sudah mulai geliatnya, sudah semakin beberes. Tim-tim Liga 1 ini sudah semakin rapi dan sudah semakin mendekati finalnya. Ada yang buru-buru nih nambah pemain sampai dengan 10, katanya ada yang sampai sudah 11 gitu ya. Atau bahkan ya memang pemain-pemain yang minim pergerakan di bursa transfer ini karena satu dan lain halnya. Jadi ya istilahnya musim depan akan ada kejutan lagi, bukan dari klub atau ya bukan dari peserta Liga 1 ya, tapi dari operator liganya, yaitu dari I-League teman-teman. Jadi musim depan untuk trofi pialanya yang akan diserahkan di akhir musim untuk yang champion ya gitu ya, untuk yang juaranya ini akan berbeda katanya dari trofi yang sebelumnya. Jadi ya musim depan itu akan ada trofi yang baru sehingga ya punya semangat baru, dan ini nilai hadiahnya pun katanya baru teman-teman, ada kenaikan kembali. Nah untuk salah satunya itu, lalu selanjutnya lagi untuk apa namanya supporter tim tamu, nah kemungkinan juga akan ada lagi teman-teman, bisa away tapi dengan catatan ada 3 kategori yang memang sudah diklasifikasi oleh operator liga yaitu I-League. Yang pertama untuk yang high risk gitu ya, atau yang beresiko tinggi, untuk yang tim-tim yang memang kayak Arema, Persebaya, Persib, Persija gitu ya. Nah ini sama sekali tidak boleh ada penonton. Lalu yang resikonya sedang itu masih dipikir-pikir, katanya belum ada jawaban boleh atau tidaknya. Tapi kalau yang terakhir klasifikasi ringan atau yang sama sekali tidak pernah ada gesekan atau histori atau sejarah ribut gitu ya supporternya, nah ini boleh disaksikan oleh penonton tamu gitu ya. Jadi ya ini sedikit angin segar teman-teman untuk supporter kita yang mana sudah kangen away gitu ya. Kalau memang potensi-potensi menghadapi tim-tim yang tidak punya sejarah perselisihan, kemungkinan sudah bisa diizinkan, tapi secara resminya nunggu keputusan dari pihak kepolisian, kata Ferry Paulus begitu. Jadi kalau dari PT LIB atau apa I-League gitu ya, untuk operator liga ini kan berganti nama dari PT LIB ke I-League. Jadi untuk I-League menyatakan supporter tamu bisa hadir katanya dengan 3 klasifikasi itu, tinggal menunggu keputusan pihak kepolisian saja teman-teman. Jadi yang terakhir ini yang mungkin agak sedikit menjadi pertanyaan gitu ya. Ternyata memang benar ketika beberapa minggu yang lalu tersebar gitu untuk tanggal pertandingan menghadapi siapa itu sebelum resmikan oleh I-League itu kan sempat beredar luas di media sosial gitu. Nah ini memang benar jadwal Persib menghadapi Persija di musim depan itu di putaran pertama, jadi Persib dulu yang menjadi tuan rumah di GBLA, yang putaran kedua baru Persija menjadi tuan rumah. Nah ini lucunya adalah ditempatkan di akhir musim gitu ya, atau di akhir putaran, jadi di pekan ke-17 teman-teman. Makanya ini agak aneh, tapi Ferry Paulus menjawab katanya kemarin kenapa menempatkan Persib dan Persija itu di akhir putaran gitu. Nah jawabannya adalah teman-teman, yang mana menurut Ferry Paulus kita harus punya tontonan yang menarik
dari awal kompetisi hingga akhir kompetisi katanya. Dari ya akhir putaran pertama atau putaran kedua harus menarik lah untuk ya pertandingannya. Nah, Persib dan Persija tentu mempunyai nilai untuk menarik sponsor, katanya menarik ya tontonan yang menarik juga dan lain sebagainya. Dan ini pun belajar dari musim kemarin yang waktu itu kan Persib Persija sempat mengalami penundaan gitu ya sampai dengan di akhir putaran pertama. Nah, ini juga ternyata responnya bagus. Semua mata, semua netizen, bukan hanya supporter kedua klub, katanya dari klub lain juga ikut menyaksikan. Makanya ini dijadikan satu hal baik, positif katanya. Ya sudah, kita tempatkan di akhir musim atau di akhir setiap putaran gitu ya. Jadi ya inilah memang kami yang mengatur, dan ini juga bukannya apa ya, bukan artian bisa di otak-atik seenaknya, tapi menurut perhitungan juga katanya. Tapi intinya malah ya Persib harus ikut apa kata ya Dirut I-League gitu ya teman-teman, atau di sini ya Ferry Paulus. Jadi ya kita lihat aja lah sepak terjang I-League musim depan dari operatornya sebagai pemegang yang kuasa penuh operator liganya gitu ya teman-teman. Baik, ada beberapa pertanyaan tentu saja. Kalau sekarang kita beralih ke mengenai Persib Bandung gitu ya. Kalau tadi sekedar intermezzo dari Ferry Paulus teman-teman, yang mengakui bahwa ya sebetulnya Persib kami yang ngatur, katanya bisa ini bisa itu, yang penting mah ya apa tidak menyalahi aturan. Ya peraturan bisa dibuat sendirilah oleh operator liga yaitu I-League gitu ya. Yang pertama teman-teman, ini pertanyaan sudah ada dari teman-teman Boboto. Jersey baru ada yang diskon di Kang Roni nggak? Nah, di jersey baru diskonnya belum ada teman-teman. Kalau PO itu semua harganya sama gitu ya, tapi kita hanya bisa mempermudah saja. Di layar handphone sebelah kiri teman-teman itu diklik saja, layarnya sudah muncul nanti untuk etalasenya atau ya produk-produknya, gambar produknya sudah muncul, dipilih saja. Jadi ya untuk 3 kategori gitu ya, ada jersey-nya nanti player issue gitu yang sama digunakan oleh pemain, lalu juga ada replika dan juga ada supporter edition. Nah, harganya pun berbeda. Yang kalau yang lebih kenaikannya signifikan yang player issue ya teman-teman, yang mungkin berbedanya lumayan beberapa ratus ribu dari tahun kemarin gitu, tapi dijualnya ya 1.190.000 kalau nggak salah kalau untuk jersey player issue. Lalu yang replika sekitar 600 ribuan, 599 ya 600 ribu lah gitu ya. Lalu yang supporter edition 199 atau 200 ribuan. Jadi ya beda, yang paling beda jauhnya adalah yang player issue itu sekitar 350 ribuan bedanya gitu ya. Jadi ya mangga ditabung dulu saja. Dan kemarin juga ada yang bilang, Kang saya udah pakai jersey yang baru loh. Nah, saya juga sempat bingung apa dia beli yang KW atau yang bajakan atau yang gimana, karena untuk di Graha sendiri teman-teman, di Sulanjana atau ya di Graha lah di kantor Persib, ini baru ada 1 minggu paling cepat katanya untuk penyedia atau ya untuk teman-teman bisa beli langsung itu di Graha itu 1 minggu minimal. Jadi saat ini belum ada gitu ya. Makanya saya juga apakah dapatnya dari mana gitu, kalau mau beli mah ya beli gitu, tapi ya belum ada sampai sekarang teman-teman. Jadi ya kalau memang punya uang yang masih belum mencukupi gitu ya, beli aja untuk yang jersey, jangan yang KW tapi ya yang model lain lah, mungkin ya kreasi sendiri atau dari teman-teman UMKM juga banyak model dan variasinya teman-teman gitu ya, biar ya membantu keuangan Persib Bandung juga lah. Kita sekali-kali beli yang ori, atau kalau mau gratis nanti ikutan podcast kita teman-teman, insya Allah kita kasih jersey gratis. Tapi selama masih PO ini ya masih belum bisa gitu ya kita juga, karena ya masih belum dijual sehingga ya kita sendiri belum punya untuk jersey ori-nya teman-teman. Lalu yang kedua pertanyaannya adalah, Kang, apakah untuk penukaran tiket GBLA bisa lebih mudah dan dekat ke depannya? Soalnya ribet dan riweuh katanya. Oh gitu ya. Untuk penukaran tiket memang
ya gimana ya, harus beli yang VIP berarti gitu ya. Semua kategori VIP kan lumayan dekat, itu di Summarecon ke GBLA paling cuma 5 menit gitu ya. Kalau untuk jaraknya kurang lah, naik kendaraan ya 3 menitan gitu teman-teman. Jadi ya memang sangat dekat kalau untuk kategori VIP. Tapi kalau untuk kategori tribun ya dari selatan, utara, timur ini kan masih harus ke Denjasaang. Nah ini yang memang masih menjadikan satu perbaikan lah nantinya teman-teman, mudah-mudahan gitu ya ke manajemen, karena kan untuk penukaran tiket VIP pun bukan di tempat militer gitu, ini di kondisi umum, di perumahan gitu ya, dekat mall juga, dan ini ya aman, sejauh ini aman. Makanya mudah-mudahan tiket tribun pun bisa lebih dekatkan lagi gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan tercapai gitulah, kita juga bisa nggak perlu capek-capek dulu gitu ya. Ya gitulah teman-teman, belum ada info bagaimana penukarannya, tapi yang jelas masih tetap sama gitu untuk kedepannya. Beberapa laga ini kemungkinan masih tetap sama. Lalu selanjutnya, Persib beli tim basket baru lagi ya Kang. Terus yang Prawira kemana? Kalau ya Satria Muda ya, jadi sekarang namanya jadi Satria Muda Bandung, bukan Satria Muda Jakarta. Kalau ini saya agak no comment dulu lah teman-teman, karena kan takut salah ngomong, karena ini kalau Prawira yang mengurusinya kan dulu Pak Teddy gitu ya. Kalau Satria Muda sekarang yang ngurusinnya Kang Adit, di zaman Kang Adit lah gitu. Jadi ya kan banyak beberapa SOP, banyak beberapa peraturan, dan ini yang dirubah dari zaman manajemen yang dulu ke manajemen yang sekarang. Jadi memang apakah ini ada hubungannya dengan perubahan SOP, atau sebetulnya ini ada bagaimana? Nah ini saya nggak berani komen terlalu banyak. Intinya manajemen yang sekarang ya mungkin lebih tahu gitu ya, oh ini ada problem untuk meminimalisir hal ini, hal itu, dan lain sebagainya. Jadi ya kalau ada yang baru kita bersyukur saja, karena pasti untuk kebaikan kita semua lah gitu ya teman-teman. Selanjutnya, Persib jadinya beli pemain lagi nggak Kang? Masih belum tahu teman-teman, tapi kemungkinan beli ya gitu. Tapi ya isunya ini, rumor-rumornya di tim redaksi kita mendengar katanya kalau untuk beli, katakanlah sekarang kan striker tuh agak sedikit mengkhawatirkan teman-teman, apalagi Ramon yang kemarin cedera gitu ya. Kalau untuk striker lokal sekarang sudah agak tipis untuk stoknya, apalagi yang punya grade A-nya gitu ya, grade A pemain lokal, striker, atau minimal yang bisa ditempatkan di lini serang. Nah ini agak sedikit minim, kemungkinan kalaupun mau nambah striker asing teman-teman, atau ya itulah dari asing pokoknya. Jadi akan memanfaatkan dua kuota asing ini, namun posisinya salah satunya katanya memang ya itu untuk lini depan gitu ya. Tapi ya masih sekedar kabar-kabar abu-abu, jadi kita tunggu update-nya saja gitu. Lalu selanjutnya, Ramon main nggak lawan Semen Padang nanti Kang? Sepertinya tidak. Jadi Ramon melawan Padang tidak dipersiapkan untuk ACL 2, untuk kualifikasi ACL 2. Dan sebetulnya bukan Ramon saja yang tidak bermain, katanya ya memang dari Dimas, dari Jupe udah pasti, Zulkifli juga tidak bermain dua pertandingan laga awal kalau Zulkifli. Jadi mudah-mudahan ya segera sembuh saja lah, jadi bisa sesegera mungkin di pertandingan yang terdekat mengikuti ya laga resminya gitu ya. Namun yang selanjutnya juga Sadil juga masih 50-50 teman-teman, ini masih pemulihan, tapi kalau memang sudah dirasa oke, bisa main menghadapi Padang. Tapi kalau dirasa belum oke, ya menghadapi semuanya di kualifikasi ACL 2 kita mesti gaskeun, karena ini
hanya satu laga gitu, tidak ada home away, jadi siapapun yang menang lolos ke babak fase grup ACL 2. Siapapun yang kalah nanti masuknya ke kasta ketiga yaitu ACGL, teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan lah kita gaskennya di ACL 2 di Pinuhan gitu ya, untuk stadion yang mudah-mudahan tidak terlihat sepi lagi lah. Yang terakhir aja teman-teman, ini pertanyaannya, Patricio Matricadi cedera juga ya Kang? Betul. Banyak kok yang kemarin sedikit cedera atau otot tertarik gitu ya dan kram. Kalau untuk Patricio Matricadi ini masalahnya ada di paha teman-teman, di pangkal paha gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan tidak terlalu serius, jadi masih bisa diturunkan di laga pembuka menghadapi Semen Padang besok, teman-teman. Insya Allah semuanya baik-baik saja gitu ya. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.